Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan, alhamdulillah kita ini bertemu lagi walaupun bermuajah dengan syahada ini apa namanya ini kaca ini. Insyaallah kita dihitung daripada orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bainahum. Karena seorang mukmin itu telah jelas ditetapkan dan stempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kita ini semuanya mukmin, ikhwah, itu saudara. Jadi bahagianya saudaranya antum sekalian, antum juga saudara aneh gitu loh. Jadi sekarang ayyuhal ikhwan, kita bahas sedikit tentang masalah menerima dan bersyukur, bahagia dengan apa yang kita punya. Bahagia dengan apa yang Allah beri kepada kita, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur. Sallallahu wasallam ala ma'adinil fadli wan nur sayyidina Muhammadin badril budur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin nusyur wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ayyuhal ikhwan, kita itu ya harus menerima dan harus bersyukur dan bahagia dengan apa yang kita punya. Jika kita tidak bahagia dengan apa yang kita punya, yaitu qanaah, ya, bahagia dengan apa yang Allah beri kepada kita, maka kita jika tidak mensyukuri, tidak bahagia, maka hidup kita adalah ya dalam kehampaan, dalam kesedihan, dalam apa saja. Ngapain kamu itu apa? Ngapain antum itu memikirkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kau ingin minta sama Allah ya. Tadarruk. Bukan sebab yang menjadikan engkau mendapatkan itu, akan tetapi Allah yang mengatur sebab-sebab ini dengan apa? Dengan doa hambanya. Jika hambanya berdoa, ya Allah, saya ingin minta mau Allah ya, saya minta mau, tapi dengan apa? Dengan usaha, dengan sesuatu yang bisa mendapatkan itu, buat mendapatkan itu sebab-sebab ya, diambil sebab-sebab itu, tapi apa? Bergantung hatinya kepada Allah dan yakin bahwa sebab ini Allah yang beri, gitulah. Jadi kok bahas ini lagi? Apa? Ilmu. Ya, jadi kalau dengar ilmu itu ya, kalau dengar ilmu, misalkannya pernah kita mendengar sebelumnya ilmu yang disampaikan ketika waktu itu oleh guru atau masyayikh atau habaib atau kiai atau ustadz, kita pernah dengar sebelumnya, maka jangan pernah hati itu berkecil hati, ini kok diulang-ulang, itu aja, kamu itu ya kamu itu ya Allah berikan nikmat yang begitu besar, Anda itu apa? Bisa mengulangi ilmu tersebut sehingga apa? Engkau mendengar kedua kalinya tambah kuat itu apa? Engkau mendengar kedua kalinya engkau tambah ingat. Mungkin engkau lupa ketika dengar lagi, oh ingat, walaupun pernah mendengar sebelumnya. Nah, begitu faedahnya. Habib Munzir bilang, kalau misalkannya kamu tuh ya faedah banget kalau misalkannya sebelumnya pernah dengar, tapi sekarang dengar lagi, faedah banget. Soalnya apa? Soalnya kamu pertama bisa mengulang-ulangi lagi pelajaran, dan kedua apa? Bisa tambah kuat itu hafalan dan itu ingatan tentang ilmu tersebut. Nah, jadi bahas qanaah tadi, kok bahas kemana-mana? Bahas qanaah, menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada cerita yang begitu menarik. Cerita yang begitu ajib, cerita dari yang Al-Fakir dengar dari Sidin Habib Umar. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung sama Sidin Habib Umar ini. Al-Fakir dengar dari HP, dengar dari video. Nah, Sidin Habib itu cerita waktu itu bahas tentang qanaah. Jadi, sejauh mana kebahagiaan seseorang itu sejauh dia menerima apa yang Allah takdirkan pada dia, menerima dan bahagia walaupun misalkannya saya cuma punya cincin kayak gini, enggak usah besar-besar, alhamdulillah punya cincin.
Saya punya baju begini, alhamdulillah masih bagus, masih kena dipakai, alhamdulillah saya pakai, nggak usah pakai beli yang alhamdulillah sudah pakai. Itu keinginan yang lain. Insya Allah Allah berikan nanti. Ini saya punya surban, alhamdulillah. Gitu. Menerima apa yang kita punya, kita bangga dengan apa yang kita punya. Bukan bangga dengan yang orang lain punya. Nanti kalau itu penyakit ya, bangga dengan yang orang lain punya, akhirnya nanti apa? Punya istri nggak bangga, akhirnya bangga dengan istri orang. Astagfirullah. Alhamdulillah. Jadi sejauh mana kebahagiaan seseorang itu? Sejauh dia menerima apa yang Allah berikan kepada dia, apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Pernah suatu saat ada seorang raja. Dia itu punya kerajaan yang besar dengan istananya yang besar ya. Dia duduk di sofa, dia duduk di pokoknya semua serba nikmat. Dia punya sungai di depannya, dia punya ini, punya itu. Pokoknya kenikmatan dunia itu yang zahir aja punya dia semuanya. Raja ini. Akhirnya suatu saat raja ini kayak gelisah gitu, nggak bisa tidur beberapa hari gitu. Nggak gelisah, nggak bisa tidur. Kenapa? Kok nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur, kayak sumpek apa gitu. Pokoknya akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke ujung jendela. Ada jendela. Akhirnya dia lihat jendela. Tidak ada pemandangan dari dalam. Lihat. Nggak tahunya dia lihat apa? Dia lihat ada seseorang. Orang bajunya biasa aja bajunya. Bajunya biasa, celananya biasa semuanya. Dia tidur di samping pohon. Di teduhan pohon itu dia tidur di teduhan pohon. Kemudian orang ini bangun, dia diperhatiin lagi tidur. Nah, ketika diperhatiin itu bangun dia. Bangun. Alhamdulillah di sebelahnya orang itu dia punya roti yang dia simpan sebelum dia tidur. Ada roti sama air. Dia simpan sebelum tidur. Ketika dia bangun tidur, dia alhamdulillah dari ahyana ba'da ma matana bihi nusyur, dia lihat alhamdulillah. Akhirnya akhirnya dimakanlah itu roti sedikit katanya, roti sedikit. Dia celupkan ke air, makan dengan enaknya begitu, dengan enak banget, sampai raja ini bilang ngelihat, itu enaknya makan itu, saya aja di sini ya makanan semua ada sama saya enak semua, kenapa kok saya nggak bisa sampai itu? Kayak nikmatin banget, kayak nikmat banget, menunjukkan apa yang Allah beri kepada dia itu lebih baik daripada semua. Akhirnya dia berinsyad, dia itu bernyanyi, ibaratnya ya bersenandung, dia membuat syair bersenandung begini. Ma'un wa khubzun wa dhillu hadan na'imul ajallu, katanya orang ini yang makan yang tadi di samping pohon. Ma'un wa khubzun wa dhillu, ma'un air, tadi kan ada air, wa khubzun dan roti tadi yang dimakan, wa dhillu dan ini teduhan pohon, hadan na'imul ajallu, ini nikmat yang paling besar, nikmat paling besar. Kaget ini raja. Terus dilanjutin sama yang orang ini. Jahattu nikmata rabbi in qultu inni mugillu. Aku benar-benar mengkufuri nikmat Tuhanku. Aku menentang Tuhanku, tidak terima Tuhanku. Jika jika aku mengatakan kepada Allah bahwa bahwa aku nih mugillu, aku nih ya Allah kurang, ya Allah, aku nih tidak punya apa-apa, aku nih kasih punya apa-apa. In qultu inni mugillu, saya mengkufuri nikmat Allah jika saya bilang saya masih kurang, ya Allah. Ini bingung. Bahja sampai rajanya sampai, saya dengan kerajaan yang begitu besar ini, dengan semua yang aku miliki ini, aku punya semua, katanya yang ada di sini.
Ini semuanya ini aku tidak bersyukur kepada Tuhanku. Ini bersyukur cuman ada air, ada roti, ada teduhan, dia bersyukur. Akhirnya dia manggil satu pembantunya atau suatu prajuritnya, panggil darah. Akhirnya dipanggil orang ke dalam, masuk istana raja. Ketika masuk istana raja, ditanya, kau tadi apa? Berinsyat apa? Bersenandung apa tadi, Pak? Aku pingin dengar lagi. Dia jawab, ma'un wa khubzun wa dhillu, air, roti dan teduhan, dan naimul ajallu, ini nikmat yang paling besar. Jahat tuh nikmat Rabbi, ini bentuk ini mugillu, saya menentang Tuhan saya jika saya mengatakan saya masih kurang, saya masih sedikit. Kaget aja, saya dengan yang banyak segini tenang, bagaimana caranya? Akhirnya, ya Hadratal Malik, katanya orang yang berarti, ya Hadratal Malik, wahai raja yang mulia, wahai raja yang mulia, saya mau tanya, raja, misalkannya raja tidak bisa makan, ya, bukan tidak bisa makan, tidak bisa minum, bisa makan tapi tidak bisa minum. Gimana makan tidak bisa minum? Akhirnya Pak, raja ini nyari obat di sana, di mari, di sono, di sini, gak nemu, gak dapat, kecuali apa? Kecuali jika raja menyerahkan setengah kerajaan setengahnya harus hilang, harus dikorbankan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi apakah raja akan memberikannya demi bisa meneguk seteguk air? Katanya rajanya, kalau saya antar lagi mati seperti itu ya, kalau saya antar lagi saya kenapa-napa, kalau saya antar lagi mati ya saya serahkan setengah. Naam ya Hadratul, ya sampai situ. Tanya lagi, ya Hadratul Malik, ketika dirimu sudah bisa minum, sudah bisa minum zen, ya khair zen, hali ya zen semuanya, terus engkau tidak bisa buang air kecil, maka bagaimana? Engkau cari obat di seluruh dunia ini, di seluruh sana sini, sono sini semuanya, di sana di sini semuanya enggak nemu, kecuali jika engkau menyerahkan setengahnya yang separuhnya, sisanya. Apakah engkau akan memberikannya, Hadratul Malik? Apakah engkau akan memberikannya, wahai raja? Engkau sudah memberikan setengahnya tadi untuk bisa minum. Sekarang apakah engkau akan memberikannya untuk bisa mengeluarkan air seni? Kata raja, kalau saya mati entar lagi, kalau saya kenapa, kalau saya nanti ini, sudah saya kasih semua. Katanya siapa? Katanya orang ini, uffin dunia ma tusawi syarba wa bola. Katanya orang ini yang tadi dipanggil, uffin di dunia, ini dunia, apa dunia? Dunia ini kecil, tidak sama harganya dengan satu tegukan dan satu keluaran air seni tadi. Masya Allah. Daripada kisah ini kita mengambil hikmah, ikhwan. Kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita, bersifat qanaah, bersifat menerima segalanya. Mungkin jika kalian yang sudah bersuami istri, nikmati itu keluarga. Jika kalian bersyukur kepada nikmat Allah, maka walaupun kalian tidur, andaikan, ini kan tidak mungkin, insya Allah, semoga Allah mempermudah. Andaikan kalian tidur dan hidup di sebuah pupuk yang kecil saja, kalian akan bahagia karena apa? Menerima apa yang Allah berikan. Dengan itu Allah juga bakalan, Allah itu kita punya kasihan, Allah juga punya kasihan. Lebih Allah mendengar seruan hambanya, Allah mendengar doa-doa hambanya, sehingga apa? Sehingga akan diberikan semua yang dia inginkan, yang hambanya inginkan. Dengan apa? Dengan sabar, dengan minta kepada Allah dan juga ikhtiar. Insya Allah dengan
nasihat yang sedikit ini. Bukan nasihat, ini cerita. Jadi kita ini cerita ya, ibarat bicara santai lah. Minta maaf jika Al-Fakir ini tadi banyak kata-kata yang kata-kata yang nggak pas, kata-kata yang kurang, kata-kata yang nggak enak, nyelekit apa semuanya. Minta maaf. Ini kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri kita. Insya Allah semoga Allah memberikan kita manfaat melewati video yang sedikit ini, dan juga Allah memberikan kita sifat qanaah, menerima apa yang Allah takdirkan. Kita hanya punya uang 50.000, alhamdulillah. Orang lain masih ada yang nggak punya, alhamdulillah. Kita makan nasi sama tempe. Al-Fakir nih paling suka tempe. Kalau antum semua apa yang suka? Ya, terima apa adanya. Kalau nggak suka ya udah, nggak usah dimakan, jangan dicaci, ada kayak gitu. Ya, kalau misalkan ya sudah tidak nemu apa lagi, ya udah makan itu nggak apa-apa. Ataupun sudah semuanya itu disyukuri. Nasi sama tempe tok misalnya, tempenya asin, alhamdulillah. Nah, ini yang enak, yang ngomongnya enak. Semoga kita bisa ya. Semoga ini kita bisa kita bisa menerapkan ini semuanya di dalam kehidupan kita nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Istri masak terlalu asin, alhamdulillah, nggak apa-apa, sayangin istrinya, jangan dimarah-marahinnya. Makanya daripada itu, semoga dengan nasihat yang sedikit ini kita bisa berubah, insya Allah. Bukan nasihat, sekali lagi bukan nasihat. Ini hanya cerita, bertukar pikiran, insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tadi belum dilanjutin, mau selesai aja. Ini sudah lama, soalnya nanti bosan. Mau makan tadi, makan tempe doang. Ya Allah ngerasain, ya Allah di sana, di beberapa negara sana banyak saudaranya saya yang nggak bisa makan. Mereka sulit makan walaupun seteguk satu titik butir daripada gandum atau daripada nasi atau daripada makanan pokok mereka nggak bisa. Alhamdulillah Allah berikan aku makanan, berikan aku walaupun sedikit. Ada ceritanya dong. Yang terakhir ada cerita. Dulu hidup seorang perempuan, dia kaya. Sampai saking kayanya apa? Dia qada'il hajat ini buang air besar, mohon maaf, naudzubillah, pakai apa? Pakai roti, pakai makanan. Ya Allah, syai'un muhtaram. Makanan itu syai'un muhtaram. Jangan dilempar-lempar, jangan diejek, nggak boleh, apalagi dipakai. Akhirnya apa? Dengan dia lakukan perbuatan tersebut, Allah berubah keadaannya. Allah jadikan di daerah itu terjadi perang sehingga semuanya gak ada yang punya makanan. Ya semuanya pacak klip, gak ada apa-apa. Akhirnya apa? Allah buat perempuan tadi kelaparan. Akhirnya nyari. Dia teringat, saya pernah pakai roti membersihkan gadel aja pakai roti. Oh iya, saya ingat di kamar mandi. Hanya dibuka di kamar mandi. Keren. Dia ingat. Mana ya? Oh, dia ingat, ternyata dulu apa? Dia simpan di pojokan. Daripada kamar mandi ada lubang, dia simpan. Akhirnya apa? Mau tidak mau dia ambil daripada lubang yang kecil itu. Di selokan itu dia ambil roti bekas itu, dia makan. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah disebut. InsyaAllah Allah menyelamatkan kita semua. Pada hari ini aku bisa ada yang bisa Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.